Salam sejahtera, para penjelajah misteri dan penjaga warisan leluhur. Selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita bersama menyelami kedalaman tradisi, mengungkap tabir kepercayaan kuno, dan merasakan denyut mistis yang masih hidup dalam nadi kebudayaan kita. Malam ini, kita akan melangkah bersama ke gerbang waktu yang disebut Sabtu Peringatan Jiwa. Hari ini, 13 September, bukanlah sekadar tanggal biasa dalam kalender Gregorian. Ia membawa beban makna yang mendalam, beresonansi dengan bisikan alam, dan kekuatan tak kasat mata yang membentuk takdir kita. Hati-hati, karena pada hari ini, batas antara dunia nyata dan alam gaib menipis, dan setiap tindakan kita bisa menjadi penentu jalan ke depan. Apakah Anda siap menghadapi kebenaran yang tersembunyi? Setiap hari memiliki kisahnya sendiri, energi unik yang mempengaruhinya. Tanggal 13 September, khususnya pada tahun 2025, jatuh pada hari Sabtu. Dalam perhitungan Jawa, ini adalah Weton Sabtu Wage, sebuah kombinasi yang menyimpan energi kuat dan karakteristik tersendiri. Lebih jauh lagi, dalam kalender Hijriah, kita berada pada tanggal 21 Safar 1447 Hei. Bulan Safar, bagi sebagian masyarakat, adalah bulan yang penuh peringatan, sering dikaitkan dengan potensi kesialan atau wabah. Namun, di balik stigma tersebut, ada pelajaran berharga tentang kehati-hatian, introspeksi, dan perlindungan diri. Ini adalah hari di mana tradisi, kepercayaan, dan logika hidup berpadu, membentuk jaring pengaman spiritual bagi mereka yang memahaminya. Secara spiritual, hari ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat ikatan dengan Yang Maha Kuasa dan dengan leluhur. Meskipun Islam mengajarkan bahwa tidak ada bulan atau hari yang membawa sial, namun kearifan lokal seringkali menafsirkan periode seperti Safar sebagai waktu untuk lebih mendekatkan diri, memperbanyak doa, sedekah, dan memohon perlindungan. Masyarakat Jawa dengan tradisi sinkretisnya yang kaya seringkali memadukan ajaran agama dengan kepercayaan animisme dan dinamisme kuno. Mereka memandang Sabtu Wage sebagai hari yang diisi dengan energi bumi yang stabil namun kuat, ideal untuk memulai sesuatu yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Pada hari seperti ini, banyak yang berdoa, memohon keselamatan dari segala bentuk bahaya, baik yang terlihat maupun yang tidak. Para petani mungkin memohon kelimpahan panen, para pedagang mengharapkan kelancaran rezeki, dan mereka yang sedang mencari jodoh memohon petunjuk. Ibu-ibu yang menanti buah hati sering memanjatkan doa untuk kelahiran yang selamat dan anak yang sehat. Secara umum, doa-doa di hari ini berpusat pada perlindungan dari malapetaka, peningkatan keberuntungan, dan ketenangan batin. Keyakinan akan adanya makhluk halus atau roh penunggu yang lebih aktif di hari-hari tertentu mendorong praktik spiritual untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam gaib. Mari kita tarik kembali tirai waktu dan dengarkan sebuah kisah yang bergema dari kedalaman tanah Jawa, sebuah legenda tentang Punggawa Jagat atau penjaga dunia. Dahulu kala, di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai berliku, hiduplah seorang sesepuh bijaksana bernama Mbah Rejo. Mbah Rejo adalah seorang winasis, seseorang yang dianugerahi kepekaan luar biasa terhadap alam gaib dan pengetahuan tentang siklus kehidupan. Beliau percaya bahwa setiap pergantian hari dan bulan membawa energi yang berbeda dan bahwa alam semesta memiliki penjaganya sendiri. Konon, pada suatu waktu yang sangat mirip dengan bulan Safar, desa Mbah Rejo dilanda kemalangan bertubi-tubi. Panen gagal, ternak mati mendadak, dan wabah penyakit misterius menyebar. Penduduk desa dilanda ketakutan dan keputusasaan. Mbah Rejo, dengan hati yang resah, bermeditasi di sebuah gua keramat di puncak bukit. Di sana, dalam keheningan malam yang pekat,
beliau berkomunikasi dengan Punggawa Jagat, entitas penjaga alam semesta yang diyakini bersemayam di setiap dimensi waktu dan ruang. Punggawa Jagat menampakkan diri dalam wujud cahaya keperakan yang berputar-putar. Suaranya seperti bisikan angin di antara dedaunan. Ia menjelaskan kepada Mbah Rejo bahwa kemalangan yang menimpa desa bukanlah hukuman, melainkan sebuah peringatan. Alam semesta sedang tidak seimbang karena ulah manusia yang mulai lalai terhadap adat, serakah, dan lupa akan rasa syukur. Punggawa Jagat menjelaskan bahwa ada hari-hari tertentu di mana energi negatif dari kelalaian ini memuncak menjadi semacam gerbang bagi hal-hal buruk untuk masuk ke dunia nyata. Bulan Safar menurutnya adalah salah satu periode tersebut, sebuah bulan yang menguji keimanan dan kepatuhan. Untuk mengembalikan keseimbangan, Punggawa Jagat mengajarkan Mbah Rejo serangkaian ritual dan larangan. Beliau harus mengajarkan masyarakat untuk membersihkan diri, menjaga lisan, menahan nafsu, dan melakukan sedekah sebagai bentuk syukur dan penolak bala. Beliau juga harus menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merusak alam, karena alam adalah cerminan dari jiwa manusia. Punggawa Jagat menekankan bahwa setiap Sabtu Wage, energi introspeksi dan kemurnian sangat kuat, dan inilah saat yang tepat untuk melakukan ritual pembersihan diri dan memohon petunjuk. Mbah Rejo kembali ke desa dan dengan sabar mengajarkan semua petunjuk dari Punggawa Jagat. Masyarakat desa yang sudah sangat menderita, patuh. Mereka membersihkan rumah, menggelar selametan sederhana dengan makanan hasil bumi, dan berkumpul untuk memanjatkan doa bersama. Perlahan tapi pasti, kemalangan mulai sirna. Penyakit mereda, panen kembali melimpah, dan ketenangan batin kembali meliputi desa. Sejak saat itu, tradisi menjaga diri dan melakukan ritual peringatan pada hari-hari khusus, terutama pada Sabtu Wage di bulan Safar, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka sebagai bentuk penghormatan kepada Punggawa Jagat dan kearifan Mbah Rejo. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Sabtu peringatan jiwa bukanlah hari untuk ditakuti, melainkan hari untuk disikapi dengan kewaspadaan dan kebijaksanaan, mengikuti jejak leluhur yang mencari keseimbangan antara dunia nyata dan gaib. Blok informasi, tanda-tanda takdir. A. Pertanda rakyat, folk omens. 1. Cuaca mendung tak lazim di pagi hari. Jika pagi hari tanggal 13 September tiba-tiba mendung pekat tanpa hujan yang jelas, ini bisa menjadi pertanda adanya energi negatif atau aura kesedihan di sekitar. Masyarakat percaya ini adalah tangisan alam yang merasakan ketidakseimbangan dan menyarankan kita untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain, menghindari konflik, dan memperbanyak doa perlindungan. Mengabaikan ini bisa berujung pada pertengkaran atau kesalahpahaman yang tak terduga. 2. Suara burung hantu di siang hari. Burung hantu biasanya hewan nokturnal. Jika terdengar suaranya di siang hari pada tanggal ini, dianggap sebagai isyarat adanya penghuni lain yang mendekat. Ini bukan selalu pertanda buruk, namun menandakan peningkatan aktivitas makhluk gaib. Disarankan untuk tetap tenang, tidak panik, dan tidak mengganggu alam sekitar. Konon, jika diabaikan, bisa membawa kebingungan atau mimpi buruk. 3. Bunga layu mendadak di dalam rumah. Jika ada bunga segar di dalam rumah yang tiba-tiba layu tanpa sebab yang jelas, ini diyakini sebagai tanda bahwa ada energi yang menyerap vitalitas. Hal ini bisa jadi isyarat adanya kecemburuan atau niat tidak baik dari orang terdekat. Disarankan untuk segera membuang bunga tersebut dan membersihkan area dengan garam dan air. Jika tidak, keharmonisan rumah tangga bisa terganggu. 4. Aroma melati atau kemenyan tanpa sumber. Mencium aroma melati atau kemenyan secara tiba-tiba tanpa ada sumber yang jelas, terutama di tempat yang sepi, adalah pertanda kehadiran roh halus yang melintas atau memberi salam.
Ini bisa menjadi tanda baik jika kita meresponsnya dengan doa dan penghormatan, namun bisa menjadi pertanda peringatan jika kita mengabaikannya atau bereaksi negatif. Mereka bisa saja ingin menyampaikan sesuatu atau sekadar menunjukkan eksistensinya. 5. Perasaan dingin yang tiba-tiba di punggung. Jika Anda merasakan sensasi dingin atau merinding secara tiba-tiba di area punggung tanpa alasan fisik, ini sering diartikan sebagai sentuhan atau lewatnya energi tak kasat mata. Ini adalah peringatan untuk lebih waspada terhadap lingkungan sekitar dan menjaga pikiran tetap positif agar tidak menarik energi negatif lebih jauh. Mengabaikan sensasi ini bisa membuat Anda rentan terhadap pengaruh buruk. 6. Kejatuhan cicak di kepala atau pundak. Kejatuhan cicak di kepala atau pundak pada hari ini sering dianggap sebagai pertanda akan ada kerugian, baik materi maupun non-materi. Jika cicak jatuh di kepala, bisa jadi Anda akan mendapatkan kesialan dalam keputusan penting. Jika di pundak, bisa jadi beban masalah baru akan menimpa. Disarankan untuk segera membersihkan diri dan memanjatkan doa agar terhindar dari musibah. 7. Gatal telapak tangan kanan. Gatal di telapak tangan kanan sering diartikan sebagai pertanda akan menerima rezeki atau uang dalam waktu dekat. Ini adalah pertanda baik, namun juga mengingatkan untuk tidak serakah dan selalu bersyukur. Mengabaikannya atau tidak membagikan sedikit dari rezeki tersebut dapat menyebabkan rezeki itu hilang atau tidak berkah. 8. Piring pecah tanpa sengaja saat makan. Jika piring pecah secara tidak sengaja saat Anda sedang makan, terutama saat sendirian, ini dianggap sebagai pembuangan kesialan. Mitosnya, piring yang pecah itu mengambil alih nasib buruk yang seharusnya menimpa Anda. Bersyukurlah, bersihkan pecahannya dengan hati-hati, dan jangan biarkan orang lain menyentuhnya terlalu lama. B. Mimpi di malam ini. Mimpi pada malam Sabtu. Peringatan jiwa dianggap memiliki bobot spiritual yang lebih kuat, membawa pesan-pesan penting dari alam bawah sadar atau alam gaib. 1. Mimpi. Melihat air tenang dan jernih. Jika Anda bermimpi melihat air yang tenang dan jernih, ini adalah pertanda kejelasan batin, kedamaian, dan keberuntungan yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa Anda telah membersihkan diri dari pikiran negatif dan siap menerima anugerah. Teruslah menjaga kejernihan hati. 2. Mimpi. Tersesat di hutan gelap. Bermimpi tersesat di hutan yang gelap dan menakutkan menandakan adanya kebingungan atau kekhawatiran dalam hidup Anda. Ini adalah isyarat untuk mencari bimbingan, baik dari orang bijak maupun dari spiritualitas Anda. Jangan takut untuk mencari jalan keluar, karena mimpi ini juga bisa menjadi awal dari penemuan diri yang penting. 3. Mimpi bertemu leluhur atau orang yang sudah meninggal. Jika Anda bermimpi bertemu dengan leluhur atau orang yang sudah meninggal, ini adalah kunjungan spiritual yang penting. Perhatikan pesan atau nasihat yang mereka sampaikan, karena ini bisa menjadi petunjuk penting untuk hidup Anda. Mereka mungkin datang untuk memberikan restu, peringatan, atau sekadar menunjukkan kehadiran mereka. Ingatlah detail mimpi ini. 4. Mimpi melihat ular hitam. Ular hitam dalam mimpi sering diinterpretasikan sebagai pertanda adanya ancaman tersembunyi atau musuh yang tidak terlihat. Ini bisa juga menandakan adanya energi negatif yang mengelilingi Anda. Berhati-hatilah dalam berinteraksi dengan orang baru dan perkuat benteng spiritual Anda. Namun, jika Anda berhasil mengalahkan ular tersebut dalam mimpi, ini menunjukkan kekuatan Anda untuk mengatasi rintangan. C. Mereka yang lahir di hari ini, 13 September, Sabtu Wage. Individu yang lahir pada Sabtu Wage diyakini memiliki karakter yang unik dan kuat. Mereka seringkali dikenal sebagai pribadi yang mandiri, berpendirian teguh, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Dengan Neptu 13, Sabtu 9 Fast Wage Fort,
Mereka cenderung bijaksana dalam mengambil keputusan dan memiliki intuisi yang tajam. Namun, sisi lain dari karakter mereka adalah kecenderungan untuk menjadi keras kepala atau sulit menerima pendapat orang lain. Mereka adalah pemimpin alami, namun harus belajar untuk lebih fleksibel dan terbuka. Mereka memiliki bakat terpendam dalam bidang seni atau spiritualitas, dan seringkali memiliki daya tarik yang kuat terhadap hal-hal mistis. Keberuntungan mereka biasanya meningkat seiring dengan usia dan kematangan, terutama jika mereka mampu mengendalikan sifat-sifat negatif mereka. Mereka ditakdirkan untuk menjadi pelindung bagi orang-orang di sekitar mereka, namun harus berhati-hati agar tidak terlalu membebani diri dengan masalah orang lain. Dalam percintaan, mereka mencari pasangan yang bisa menghargai kemandirian mereka dan mendukung ambisi mereka, seseorang yang bisa menjadi rumah bagi jiwa petualang mereka. D. Nama-nama penuh aura. Dalam tradisi Indonesia, nama adalah doa dan harapan. Meskipun tidak ada nama hari seperti di beberapa budaya barat, ada kepercayaan bahwa nama-nama tertentu dapat membawa keberuntungan atau aura positif, terutama jika disesuaikan dengan hari kelahiran. Untuk mereka yang lahir atau ingin memberi nama pada hari Sabtu Wage, nama-nama yang mengandung makna ketenangan, kekuatan, atau kebijaksanaan sering dianjurkan. Contoh, nama yang selaras dengan energi Sabtu Wage: Satria, pemberani, ksatria; Wibawa, berkarisma, berwibawa; Wagiyanto, yang memiliki nilai berharga; Laksmi, dewi kemakmuran, keberuntungan; Dewi, ratu, wanita mulia, atau Cahya, cahaya penerang. Pemilihan nama yang tepat diyakini dapat memperkuat karakter bawaan dan menarik energi positif ke dalam hidup seseorang. Tradisi dan ritual, apa yang harus dilakukan? Pada hari Sabtu peringatan jiwa ini, sangat dianjurkan untuk melakukan beberapa tradisi dan ritual guna menjaga keseimbangan, membersihkan diri dari energi negatif, dan menarik keberuntungan. Ingat, niat tulus adalah kunci keberhasilan setiap ritual. 1. Ritual Ruat Sukerta sederhana, pembersihan diri. Tujuan: membersihkan diri dari kesialan, energi negatif, dan menjauhkan aura buruk yang mungkin melekat. Ini adalah versi sederhana dari ruatan yang lebih besar, fokus pada individu. Yang dibutuhkan: air kembang 7 rupa, mawar, melati, kenanga, kantil, sedap malam, cempaka, dan mawar merah. Beberapa lembar daun sirih, garam kasar secukupnya, dan selembar kain putih bersih. Kapan dan bagaimana? Lakukan saat matahari terbit atau terbenam. Siapkan bak atau ember berisi air bersih. Masukkan kembang 7 rupa dan daun sirih yang sudah disobek kecil-kecil, serta segenggam garam kasar. Bacalah niat dalam hati, "Ya Tuhan, dengan perantara air ini, saya niatkan untuk membersihkan diri dari segala bala, kesialan, dan energi negatif yang melekat pada diri saya. Semoga keberuntungan dan kebaikan senantiasa menyertai." Siramkan air ini perlahan-lahan ke seluruh tubuh Anda sambil membayangkan semua energi negatif luruh bersama air. Fokus pada niat pembersihan. Teks doa mantra jika ada. Bismillahirrohmanirrohim. Niat ingsun adus banyu suci, resik-resik jiwa raga, bali ing fitrah, pinaringan slamet lan rahayu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya berniat mandi air suci, membersihkan jiwa dan raga, kembali ke fitrah, diberikan keselamatan dan kebaikan. Apa yang dilakukan? Setelahnya, keringkan tubuh dengan kain putih bersih yang sudah disiapkan, lalu kenakan pakaian bersih. Kain putih yang basah bisa dijemur atau diletakkan di bawah sinar matahari. Rasakan energi baru dan positif yang mengalir dalam diri Anda. Sisanya air buangan sebaiknya tidak langsung mengalir ke selokan utama, namun ke tanah jika memungkinkan, sebagai bentuk pengembalian ke alam. 2. Persembahan sajen sederhana untuk penunggu rumah. Tujuan: menghormati dan meminta perlindungan dari penunggu atau roh penjaga rumah,
serta menjaga keharmonisan antara penghuni rumah dan alam gaib. Yang dibutuhkan: sepiring kecil nasi putih, sepotong kecil lauk, telur rebus atau ikan kecil, beberapa potong aneka jajanan pasar seperti klepon, lupis atau cenil, segelas air putih dan bunga melati atau kenanga. Kapan dan bagaimana? Letakkan persembahan ini di sudut rumah yang dianggap sakral atau di depan pintu masuk utama saat malam tiba, sekitar pukul 18 Manjara Biwatambram. Letakkan dengan rapi di atas daun pisang atau piring kecil. Dengan tenang, ucapkan niat, "Duh Gusti, kulo ngaturaken sajen meniko kagem penunggu griya lan para leluhur ingkang jagi. Mugi-mugi panjenengan sami paring berkah lan pangayoman dumateng kulo sakeluarga. Ya Tuhan, hamba mempersembahkan sesajen ini untuk penunggu rumah dan para leluhur yang menjaga. Semoga kalian semua memberikan berkah dan perlindungan kepada hamba dan keluarga." Teks doa mantra. Tidak ada mantra khusus selain niat yang diucapkan, namun bisa ditambahkan doa-doa umum sesuai keyakinan pribadi. Apa yang dilakukan setelahnya? Biarkan sajen tersebut semalaman. Keesokan paginya, makanan bisa diberikan kepada hewan atau ditanam di tanah, tidak untuk dikonsumsi manusia. Ini adalah simbol berbagi dan penghormatan. 3. Membuat air rajah penolak bala untuk perlindungan rumah. Tujuan: menciptakan benteng energi positif di sekitar rumah untuk menolak bala, penyakit, dan gangguan gaib. Yang dibutuhkan: sebuah wadah berisi air bersih, sebaiknya air sumur atau air hujan, 7 lembar daun bidara, garam kristal secukupnya, dan ayat-ayat suci. Bagi Muslim bisa ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas. Untuk non-Muslim bisa menggunakan doa perlindungan sesuai keyakinan. Kapan dan bagaimana? Lakukan pada siang hari, antara pukul 10 suruh hingga 12 subuh. Masukkan daun bidara dan garam ke dalam air. Baca ayat-ayat suci atau doa perlindungan sebanyak 7 kali di atas air tersebut dengan fokus dan niat yang kuat. Tiupkan ke air setiap selesai membaca. Visualisasikan energi positif masuk ke dalam air. Teks doa mantra bagi Muslim. Bacalah ayat kursi 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu tiupkan ke air atau doa perlindungan lainnya sesuai keyakinan. Apa yang dilakukan setelahnya? Percikan air rajah ini di sekeliling rumah Anda, terutama di ambang pintu dan jendela. Anda juga bisa menyeka lantai dengan sedikit air ini. Simpan sisa air di tempat yang aman dan gunakan lagi saat Anda merasa membutuhkan perlindungan ekstra. Tradisi kuliner hari ini. Pada hari Sabtu peringatan jiwa, tradisi kuliner seringkali berfokus pada makanan yang melambangkan kesederhanaan, syukur, dan pembersihan. Salah satu yang paling relevan adalah jenang sengkolo atau bubur merah putih. Jenang sengkolo adalah bubur beras yang dimasak dengan gula merah, dan sebagian lagi dibiarkan putih. Warna merah melambangkan semangat dan perlindungan, sementara putih melambangkan kesucian dan harapan. Bubur ini diyakini dapat menolak bala dan membawa keberkahan. Cara membuat jenang sengkolo sederhana. Bahan: beras, santan, garam, gula merah, gula pasir. Proses: cuci beras, masak menjadi bubur dengan santan dan garam hingga kental. Pisahkan sebagian bubur. Tambahkan gula merah ke sebagian bubur yang lain dan masak hingga larut dan warnanya merata. Tata bubur putih dan bubur merah di wadah terpisah atau dicampur dengan pola tertentu. Seringkali bubur merah di bawah dan putih di atas. Makna: saat menyantap jenang sengkolo, niatkan untuk memohon perlindungan dari segala kesialan dan menyambut keberuntungan. Ini adalah simbol pembersihan dan harapan baru, serta bentuk syukur atas berkah yang diberikan. Larangan utama hari ini: apa yang tidak boleh dilakukan. Pada hari Sabtu,
Peringatan jiwa, ada beberapa larangan ketat yang dipercaya dapat membawa kesialan atau mengundang energi negatif jika dilanggar. Patuhilah larangan ini demi kebaikan Anda dan keluarga. 1. Berbicara kasar atau mengumpat. Lidah adalah pedang bermata dua. Pada hari ini, energi alam semesta sangat peka terhadap vibrasi suara. Berbicara kasar, mengumpat, atau mengeluarkan kata-kata negatif dapat menarik energi buruk dan menciptakan atmosfer perselisihan di lingkungan sekitar. Konon, siapa yang melanggar, lisannya akan menjadi sumber malapetaka bagi dirinya sendiri atau orang terdekat dan bisa menyebabkan konflik yang sulit diselesaikan. 2. Memotong kuku atau rambut di malam hari. Ini adalah larangan yang sudah sangat umum. Namun di hari Sabtu peringatan jiwa, larangan ini menjadi lebih kuat. Memotong kuku atau rambut di malam hari diyakini dapat melemahkan perlindungan spiritual seseorang dan membuka celah bagi makhluk halus untuk mengganggu atau bahkan mengambil bagian dari aura Anda. Konsekuensinya bisa berupa sakit-sakitan, mimpi buruk, atau hilangnya keberuntungan secara tiba-tiba. 3. Melakukan perjalanan jauh tanpa persiapan spiritual. Meskipun tidak dilarang mutlak untuk bepergian, melakukan perjalanan jauh tanpa doa, persiapan mental, atau tanpa membawa jimat perlindungan, seperti daun sirih atau ayat kursi, sangat tidak dianjurkan. Hari ini dianggap sebagai hari di mana energi di luar rumah lebih rentan terhadap gangguan. Melanggar larangan ini dapat menyebabkan kecelakaan, tersesat, atau menemui hambatan tak terduga dalam perjalanan. 4. Menunda pembayaran utang atau janji. Energi pada hari ini menuntut kejelasan dan ketulusan. Menunda pembayaran utang atau melanggar janji yang telah dibuat diyakini akan memperburuk karma Anda. Hal ini bisa menyebabkan kesulitan finansial yang berkepanjangan atau rusaknya hubungan baik dengan orang lain. Alam semesta mencatat setiap kelalaian dan akan menagihnya di kemudian hari. 5. Membiarkan rumah berantakan atau kotor. Kebersihan adalah bagian dari iman dan spiritualitas. Membiarkan rumah berantakan atau kotor pada hari ini dianggap mengundang energi negatif dan membuat rumah menjadi tempat yang tidak nyaman bagi roh baik, namun menarik bagi roh jahat. Konsekuensinya, rumah bisa terasa panas, sering terjadi pertengkaran, atau penghuninya mudah sakit-sakitan. Lakukan pembersihan setidaknya di area-area penting. 6. Menggunjing atau memfitnah orang lain. Sama seperti berbicara kasar, menggunjing atau menyebarkan fitnah pada hari ini akan menciptakan karma buruk yang cepat berbalik kepada Anda. Mulut yang tidak terjaga dapat mengundang malapetaka, baik bagi diri sendiri maupun orang yang digunjing. Anda bisa kehilangan kepercayaan, dicap buruk oleh masyarakat, atau bahkan mengalami hal serupa yang Anda bicarakan tentang orang lain. 7. Berburu atau menyakiti hewan tanpa alasan. Hewan adalah bagian dari alam yang memiliki roh. Menyakiti atau berburu hewan tanpa alasan yang mendesak pada hari ini dianggap tabu. Hal ini dapat menimbulkan kemarahan dari roh penjaga alam dan membawa kesialan bagi pelakunya, bahkan bisa berujung pada cedera fisik atau kecelakaan yang tak terduga sebagai balasan dari alam. 8. Menolak, memberi sedekah kepada yang membutuhkan. Hari ini adalah hari untuk berbagi dan menunjukkan rasa syukur. Menolak dengan sengaja untuk membantu atau memberi sedekah kepada mereka yang membutuhkan diyakini dapat menutup pintu rezeki Anda. Rezeki yang seharusnya datang bisa tertahan atau berbalik menjadi kesialan. Berbagi adalah kunci untuk membuka lebih banyak pintu keberuntungan. 9. Membuang nasi sisa sembarangan. Nasi adalah makanan pokok dan sering dianggap memiliki nilai sakral. Membuang nasi sisa sembarangan, apalagi dengan cara yang tidak hormat, dianggap sebagai bentuk pemborosan dan ketidaksyukuran. Hal ini dapat mengundang kemiskinan atau kesulitan pangan di kemudian hari.
Lebih baik berikan kepada hewan atau jadikan kompos. 10. Tidur di waktu maghrib. Tidur di waktu maghrib dianggap tabu karena dipercaya pada saat itu pintu alam gaib terbuka dan banyak makhluk halus berkeliaran. Orang yang tidur saat maghrib diyakini akan dibawa atau diganggu oleh makhluk tersebut yang bisa mengakibatkan sakit-sakitan, pikiran kalut, atau bahkan kesialan yang terus-menerus. Sebaiknya gunakan waktu maghrib untuk beribadah atau berkumpul bersama keluarga. Semoga dengan memahami dan menghargai kearifan lokal ini, kita semua dapat menjalani hari Sabtu peringatan jiwa dengan penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan perlindungan. Ingatlah, tradisi adalah jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan alam semesta. Teruslah menjaga warisan leluhur, karena di dalamnya tersimpan kekuatan yang tak terbatas. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah-kisah dan misteri yang tak kalah menarik. Tetaplah terhubung dengan akar budaya Anda. Salam mistis.